Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 666-G/2024 Pengadilan Negeri Surabaya antara Shalom Aden Saputra sebagai penggugat dengan Rizka Dian Saputri sebagai tergugat pada hari Kamis 2 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti tertulisnya, dan kepada saudara kuasa hukum tergugat juga maju ke depan untuk turut memeriksa. Silakan. Berikut bukti-bukti kami, Yang Mulia. Silakan juga turut lihat. Oke. Silakan dibuka semuanya. Baik, sudah cukup. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudara kuasa hukum tergugat silakan menanggapi bukti-bukti tertulisnya. Baik, cukup. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim nantinya. Untuk selanjutnya, apakah ada hal lain yang akan ditanggapi? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saksi dari tim kuasa hukum penggugat sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, berapa saksi yang akan Anda ajukan? Apakah saksi-saksi yang Anda ajukan sudah berada di pengadilan? Baik, dari penggugat akan menghadirkan 3 orang saksi majelis. Yang pertama ada Esa Karolin, kedua saksi Hendra Ramadan, dan ketiga saksi Agnes Selvia, dan kesemuanya beragama Islam, Yang Mulia. Baik, silakan untuk dipanggilkan ketiga saksi tersebut untuk diambil sumpah. Baik, majelis. Kepada saksi Esa Karolin, saksi Hendra Ramadan, dan saksi Agnes Selvia, silakan masuki ruang persidangan. Baik, untuk Raniawan silakan memposisikan diri. Baik, untuk lapal sumpah akan saya pimpin, dan kepada saudara saksi silakan untuk mengikuti ya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih Hakim anggota 2. Para saksi telah disumpah. Diharapkan para saksi, saudara dan saudari saksi bisa memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya, dengan sebenar-benarnya. Ketika nanti keterangan para saksi berbeda atau tidak sesuai, para saksi atau saudara atau saudari saksi ini dapat dikenai pidana tentang pemberian keterangan palsu. Bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan oleh saksi Agnes. Silakan untuk kedua saksi yang belum diperiksa, silakan keluar ruangan terlebih dahulu. Silakan saudari Agnes duduk di kursi. Dan untuk pemeriksaan saksi ini akan saya serahkan kepada Hakim anggota 1. Baik, selamat pagi saudara saksi. Apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan duduk. Sebelum majelis
Sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saksi terlebih dahulu. Nama? Agnes Safia Aziza, Usia? 50 tahun, Tempat tanggal lahir? Surabaya, 13 Februari 1975. Jenis kelamin? Perempuan, Kebangsaan? Indonesia, Agama? Islam. Alamat? Jalan Kartika nomor 125 RT 6 RW 4 Jebres, Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Baik, saudara saksi diharapkan saudara dapat memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih Hakim anggota 1. Selanjutnya, saudara saksi sudah siap ya? Untuk pertanyaan pertama, apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Hakim anggota 2. Apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya ibu kandung penggugat. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan diserahkan kepada tim tergugat. Silakan. Saudara saksi, apakah benar saudari memberikan rumah, mobil, serta memberi modal untuk membuka usaha kepada penggugat? Benar, saya memberikan rumah itu letaknya di Mulyosari Prima Utara. Terus di tahun 2021 saya juga memberikan mobil, dan di tahun 2022 saya memberikan modal untuk usaha jual keripik itu 25 juta. Baiklah, untuk saudara saksi, apakah benar telah memberikan uang tersebut untuk melangsungkan pernikahan? Kalau benar, berapa besar nominalnya tak benar? Benar, saya memberikan uang itu untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahannya kurang lebihnya 120 juta. Apakah benar tergugat sering membatasi pertemuan antara saudara saksi dengan anak tergugat? Tidak, saya dan menantu saya sering bertemu, bahkan dengan cucu saya juga sering bertemu dan bertemu. Selanjutnya, apakah benar tergugat dan penggugat pernah satu rumah dengan ibu selaku orang tua penggugat? Benar, itu 4 tahun, sekitar 4 tahun. Ya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat melakukan perselingkuhan selama 2 kali dengan wanita yang berbeda-beda? Saya tidak tahu bahwa anak saya berselingkuh. Setahu saya, anak saya sangat sayang pada istrinya. Bahkan di depan keluarga besar pun terlihat sangat-sangat harmonis. Cukup dari tim kuasa hukum tergugat. Apakah dari tim kuasa hukum penggugat ada pertanyaan yang akan dilakukan ke saksi? Ada majelis. Silakan. Baik saudara saksi, apakah benar tergugat bercerita mengenai penggugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya? Benar, menantu saya sering bercerita tidak punya uang dan bercerita kalau nggak dikasih nafkah. Padahal anak saya tuh justru sering memberi nafkah, bahkan memberikan barang-barang mahal kepada menantu saya. Baik, selanjutnya bagaimana sikap menantu ibu atau sikap tergugat ini kepada ibu? Menantu saya bersifat baik pada saya, namun ada kalanya kita sering cekcok karena perbedaan pendapat. Itu bagi saya sangat menyakiti hati saya sebagai seorang mertua. Cukup dari tim kuasa hukum penggugat. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silahkan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia ya, Mulia. Baik, silakan untuk mengambil kartu identitas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk tim kuasa hukum penggugat, silakan menghadirkan saksi berikutnya. Baik majelis, kepada petugas dimohon untuk menghadirkan saksi Hendra Ramadan ke dalam ruang persidangan. Saksi siap. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi untuk duduk. Baik, untuk pemeriksaan saksi kedua dari tim kuasa hukum penggugat akan saya serahkan ke hakim anggota 2. Silakan. Baik, selamat pagi saudara saksi. Sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Siap yang mulia.
Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara untuk menyerahkan identitas saudara ke panitera. Baik yang mulia. Oke, baik, silakan untuk duduk kembali. Sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saksi terlebih dahulu. Nama, Indra Ramadan, usia, 33 tahun, tempat tanggal lahir, Surabaya, 28 Mei 1991, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam. alamat, Jalan Melati Kuning nomor 47 RT 10 RW 11 Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. pekerjaan. Karyawan swasta. Oke, baik, sesuai ya. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Saudara saksi tadi di awal sudah disumpah. Saudara saksi saya harap akan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Untuk pertanyaan pertama, apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Saya mengenal yang mulia, saya mengenal dari pihak penggugat dan tergugat. Baik, untuk hakim. Baik, apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya ada hubungan pekerjaan dengan saudara penggugat yang mulia. Saya mengenal saudara penggugat dari awal tahun 2022 di salah satu perusahaan Kali Judan. Baik. Hubungan pekerjaan sebagai apa, saudara saksi? Saya sebagai rekan kerja dari saudara penggugat. Baik, mungkin cukup ya. Untuk tim kuasa hukum dari tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui alasan percekcokan antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya, Bu. Saudara penggugat melakukan perselingkuhan yang menjadi sumber dari percekcokan yang dilakukan penggugat dan tergugat. Baik, apakah saudara saksi mengetahui dengan siapa penggugat berselingkuh? Saya mengetahuinya, Pak. Saudara penggugat melakukan perselingkuhan dengan rekan satu perusahaan tetapi beda divisi. Jadi, apakah saudara saksi pernah melihat sendiri tentang perselingkuhan antara saudara penggugat dan selingkuhannya? Saya belum pernah melihat tentang perselingkuhan mereka berdua, Bu. Tetapi saya mengetahuinya lewat informasi yang diberikan oleh rekan satu perusahaan saya. Saudara saksi, tapi saudara saksi tahu berapa lama saudara penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya? Untuk informasi pastinya saya kurang tahu, Ibu, tapi saya mendengarnya sejak 6 bulan yang lalu. Untuk pertanyaan terakhir ya, apakah saudara saksi pernah mendengar pembicaraan penggugat hubungan tersebut dengan orang lain? Saya belum pernah mendengar secara langsung. Cukup? Oke, terima kasih. Dari tim kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan juga? Ada majelis? Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah berkunjung ke rumah saudara penggugat dan tergugat? Saya dulu pernah berkunjung ke rumah saudara penggugat dan tergugat yang pada saat itu masih menjadi suami istri. Lalu apakah saudara saksi mengetahui persis apa duduk masalah atau percekcokan antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya, Bu, duduk percekcokan antara saudara penggugat dan tergugat itu karena perselingkuhan yang dilakukan oleh saudara penggugat. Saya dari kami cukup majelis. Baik, terima kasih tim kuasa hukum penggugat dan tergugat atas pertanyaannya. Saudara saksi, mungkin cukup itu. Untuk sementara keterangan saudara bisa dicukupkan. Silahkan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Sebelumnya, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, yang mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas saudara dan dapat lanjut meninggalkan ruangan sidang.
Oke. Apakah dari tim kuasa hukum penggugat ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Ada majelis. Silakan dipanggil. Baik, kepada petugas dibawa untuk menghadirkan saksi Esa Karolin dalam ruang persidangan. Saksi siap. Silakan duduk, terima kasih petugas. Untuk pemeriksaan saksi akan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silakan. Baik, selamat pagi saudara saksi. Apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saksi terlebih dahulu. Nama, Esa Karolin, usia, 33 tahun, tempat tanggal lahir, Surabaya, 15 November 1990. jenis kelamin, Perempuan, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam. alamat, Jalan Kandil, Ringin Nanam, RT 02 RW 18, Monokromo, Surabaya, Jawa Timur. pekerjaan, PNS. Cukup? Baik, terima kasih hakim anggota 1. Saudara saksi sudah siap ya? Apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Iya, saya mengenali yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saudara penggugat? Iya, saya sepupu dari ibu penggugat yang mulia. Baik, cukup dari tim ini. Baik, apakah dari kuasa hukum tergugat ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui di mana penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah? Setelah menikah, mereka sempat tinggal di rumah milik orang tua penggugat. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa tergugat tidak memperbolehkan anak tergugat bertemu dengan ibu penggugat? Saya sering berbincang-bincang dengan tergugat, anak tergugat, dan juga ibu penggugat. Saya lihat hubungan antara anak tergugat dan juga ibu penggugat baik-baik saja. Apakah saudari saksi mengetahui perubahan dalam hubungan antara penggugat dan tergugat setelah perselingkuhan tersebut terungkap? Iya, tergugat pernah bercerita kepada saya bahwa penggugat sekarang sudah berubah sikap menjadi lebih dingin. Oke, pertanyaan terakhir, apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di rumah yang sama? Tidak, saat ini penggugat tinggal di apartemen, sementara tergugat masih tinggal di rumah milik penggugat. Terima kasih. Oke, cukup dari tim kuasa hukum tergugat. Selanjutnya dari tim kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Ada majelis. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara saksi sering dihubungi oleh penggugat? Iya, saya sering ditelepon dan diminta untuk berkumpul dengan tergugat. Namun hal tersebut hanya singkat dikarenakan dalam telepon tersebut hanya terdengar suara keributan. Baik, saudara saksi, apakah benar tergugat sering bercerita mengenai keluarganya kepada saudara saksi? Iya, tergugat sering bercerita kepada saya dengan masalah pada penggugat bahwa hubungan mereka sudah tidak ada rasa cinta lagi. Oke, cukup dari tim kuasa hukum penggugat. Cukup majelis. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Sebelumnya, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan untuk mengambil kartu identitas saudara dan dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih tim kuasa hukum penggugat. Mungkin sudah 3 saksi juga yang sudah dihadirkan. Apakah sudah cukup ada saksi lagi yang dihadirkan? Cukup majelis. Sudah cukup ya? Baik, apakah dari pihak tergugat juga akan menghadirkan alat bukti dan saksi? Ya majelis, kami akan mengajukan 2 saksi, yang pertama yaitu Amara Azhara dan yang kedua Raisa Ardiani. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan untuk menyiapkan alat bukti dan kedua saksi tersebut? 6 hari majelis.
Bagaimana saudara kuasa hukum menggugat? Apakah dalam 6 hari ke depan bisa menghadiri sidang? Mohon maaf. Bisa majelis. Bisa. Baik. Guna memberikan waktu kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan bukti-bukti, maka sidang akan ditunda selama 6 hari ke depan dan dilanjutkan kepada hari dari dan tanggal berapa Panitera? Pada tanggal 8 Mei 2024. Baik, tanggal 8 Mei 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian sidang ditunda. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 666/Perdata-G/2024 Pengadilan Negeri Surabaya antara Syalmadin Saputra sebagai penggugat dengan Rizka Dian Saputri sebagai tergugat pada hari Rabu 8 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dari kuasa hukum tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah yang mulia. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat silahkan untuk maju ke depan untuk menyerahkan seluruh alat bukti yang tertulisnya. Dan kepada saudara kuasa hukum penggugat juga silahkan maju ke depan untuk turut memeriksa alat bukti yang diserahkan. Silakan. Baik, yang mulia. Silakan dari kuasa hukum penggugat mungkin. Baik, dari tim kuasa hukum tergugat akan menghadirkan berapa saksi hari ini? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia, yaitu saksi Amara Azhara dan saksi Raisa Adriani. Kesemuanya agama Islam yang mulia. Baik, silakan untuk dipanggilkan kedua saksi tersebut. Baik, yang mulia. Untuk saksi Amara Azhara serta saksi Raisa Adriani dimohon untuk masuk ke ruang sidang. Silakan. Untuk Rohaniawan silakan untuk menempatkan posisi. Untuk pembacaan sumpah akan dipimpin oleh hakim anggota 1. Silakan. Baik, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, saudara akan disumpah atau diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, sebelumnya perlu saya tekankan saudari saksi telah diambil sumpah, diharapkan saudari saksi dapat memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Untuk pemeriksaan saksi pertama yaitu saksi Amara. Untuk saudari saksi kedua silakan meninggalkan tempat sidang terlebih dahulu. Silakan untuk saksi Amara bisa duduk. Baik, untuk pemeriksaan saksi pertama akan saya serahkan pada hakim anggota 1. Silakan. Baik, selamat pagi saudara saksi. Apakah saya dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dan siap. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara menyerahkan identitas saudara. Baik, silahkan duduk kembali. Sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saksi terlebih dahulu. Nama, Amara Azhara, usia, 38 tahun, tempat tanggal lahir, Jakarta 24 Agustus 1988. jenis kelamin, Perempuan, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam, alamat, Jalan Insinyur Soekarno nomor 123, Bulon, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. pekerjaan, Karyawan swasta. Cukup. Terima kasih hakim anggota 1. Saksi tadi sudah diambil sumpah ya.
Saya harap saksi akan menyampaikan apa-apa saja yang akan ditanyakan dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama, apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Saya hanya mengenal tergugat yang mulia karena kebetulan tetangga sebelah. Namun untuk penggugat saya hanya sebatas mengenal sebagai suami dari tergugat saja. Baik, apakah hakim anggota 1 ada 2 ada pertanyaan? Baik. Silakan. Apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Oke, baik. Bagaimana Anda mengenal tergugat? Oke, jadi saya sudah mengenal mereka berdua itu dari awal mereka tinggal di apart sekitar tahun 2018. Baik, cukup. Cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari tim kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada majelis. Silakan. Baik saudara saksi, sebagai tetangga sebelah di apartemen, apakah saudara sering mendengar mereka bertengkar? Saya akhir-akhir ini sering mendengar mereka bertengkar ya, dengan makian keras atau bahkan kadang gebrakan meja dan bahkan benda-benda lainnya yang terdengar keras hingga apartemen saya. Saya sering mendengarnya setiap hari mungkin ada, dan itu terdengar sekali ke apartemen saya. Lalu apakah mungkin saudara tergugat pernah menceritakan sedikit tentang permasalahan keluarga kepada saudara saksi? Saya memang lumayan dekat dengan tergugat, namun tergugat itu memiliki pribadi yang lumayan tertutup, jadi jarang untuk menceritakan kehidupan pribadinya. Namun setahu saya akhir-akhir ini memang ada gosip yang mengatakan bahwa suaminya itu melakukan perselingkuhan dan juga melakukan kekerasan kepadanya. Baik, selanjutnya saudara saksi, apakah Anda pernah menanyakan mengenai kebenaran soal perselingkuhan atau kekerasan yang terjadi? Tidak pernah ya Bu, karena kan saya hanya sebatas tetangga, jadi saya tidak berani untuk mengetahui atau bertanya lebih jauh mengenai hal tersebut karena itu termasuk kerana pribadi mereka. Baik, selanjutnya saudara saksi, selain mengenai perselingkuhan dan kekerasan, apakah saudara pernah mendengar atau diberitahu hal lain tentang tergugat maupun penggugat? Saya itu pernah diberitahu oleh tergugat mengenai usaha yang ingin dia buka untuk cadangan pekerjaan di masa depan untuk suaminya, karena dia ingin melakukan itu demi suaminya biar kalau suami sudah tidak bisa bekerja atau tidak mampu bekerja, dia tetap memilih cadangan kerja di masa depan. Kalau perihal anak, apa yang Anda ketahui selaku tetangganya? Kalau setahu saya sih, saya hanya sering melihat anak mereka tuh sering bersama dengan keluarga penggugat maupun tergugat ya. Jadi saya juga sering melihat kalau misalnya mereka sering jalan-jalan bersama atau bahkan sekedar keliling-keliling di daerah apartemen. Jadi menurut saya hubungannya sih baik-baik saja dan terlihat akrab. Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari kami cukup, majelis. Baik, terima kasih dari tim kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, apakah dari tim kuasa hukum tergugat ada pertanyaan yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Oke. Boleh dijelaskan apakah yang Anda ketahui soal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat? Kalau soal kekerasan saya sebenarnya kurang tahu ya Ibu, karena kan tadi seperti saya bilang tergugat itu lumayan tertutup. Namun tergugat itu beberapa kali bercerita mengenai hal-hal baik mengenai suaminya yang dilakukan oleh suaminya untuk dia gitu. Jadi saya kurang mengetahui sebenarnya apakah kekerasan itu benar terjadi atau tidak. Baik, selanjutnya apakah benar bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama? Benar, setahu saya memang sudah tidak tinggal bersama semenjak mereka sering bertengkar hampir setiap hari. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih tim kuasa hukum tergugat dan penggugat atas pertanyaannya. Mungkin untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silahkan saudara maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Sebelumnya, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia. Baik, terima kasih. Silakan untuk maju mengambil kartu identitas saudara dan dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, apakah
ada saksi lagi yang ingin dihadirkan dari tim kuasa hukum tergugat? Ada yang mulia. Silakan bisa dipanggil saksinya. Baik, yang mulia, kepada petugas dimohon untuk menghadirkan saksi Raisa Adriani ke dalam ruang sidang. Saksi siap. Baik, terima kasih petugas, silakan duduk. Baik, untuk pemeriksaan saksi berikutnya akan saya serahkan pada hakim anggota 2. Silakan. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin menanyakan apakah saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap, yang mulia. Baik. Silahkan saudara saksi untuk menyerahkan identitas saudara ke depan. Terima kasih. Sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas dari saudara saksi terlebih dahulu ya. Nama? Raisa Adriani, Umur? 38 tahun, Tempat tanggal lahir? Surabaya, 24 April 1988, Jenis kelamin? perempuan, Kebangsaan Indonesia benar? benar. Agama Islam? Alamat? Jalan Tulisari nomor 14 RT 02 RW 03, Kabupaten Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pekerjaan? Pengusaha. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Saksi di awal tadi sudah diambil sumpah ya. Saya harap saksi ketika mendapat pertanyaan dapat menjawab sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Baik. Yang pertama, apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal, yang mulia. Baik. Apakah dari tim ada? Baik. Apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Tidak ada, yang mulia. Oke, baik. Bagaimana Anda mengenal tergugat? Saya mengenal tergugat karena kami bertetangga di apartemen dan kebetulan saya dan tergugat unitnya berhadapan. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, apakah dari tim kuasa hukum penggugat ada pertanyaan yang disampaikan? Ada majelis. Silakan. Baik saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa penggugat itu memiliki kebiasaan saling mabuk? Saya tidak mengetahuinya, Pak. Selanjutnya, apakah saudara saksi tahu persis tentang hubungan antara penggugat dan tergugat? Saya tidak mengetahui persis bagaimana hubungannya, tapi saya sering mendengar percekcokan di dalam unit. Baik, saudara saksi, apakah tergugat sering mengumbar urusan rumah tangganya ke sosial media? Sejauh saya mengikuti Instagramnya tergugat, saya tidak pernah melihat tergugat mengupload rumah tangganya. Lalu saudara saksi, apakah saudara mengetahui alasan tergugat dan penggugat itu berpisah? Saya pernah diceritakan oleh tergugat sedikit, penggugat itu berselingkuh dengan rekan kerjanya dan kemudian mereka ingin berpisah. Selanjutnya, mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga tergugat, apakah saudara pernah mengetahuinya? Saya tidak tahu kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, tapi saya mendengar percakapan saja. Cukup? Cukup majelis. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudari saksi, apakah saudari mengetahui tentang usaha yang dimiliki oleh tergugat? Saya mengetahui tergugat memiliki usaha baju anak dan tergugat pernah menawari saya untuk membeli baju anak di tempatnya. Oke, apakah Anda mengetahui tergugat dan penggugat tidak tinggal bersama lagi? Ya, saya mengetahui dan sekarang tergugat tinggal bersama anaknya. Baik, cukup. Cukup ya, Mbak. Terima kasih kepada tim kuasa hukum tergugat dan penggugat atas pertanyaan-pertanyaannya. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silahkan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Sebelumnya, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, yang mulia. Baik, terima kasih. Silahkan mengambil kartu identitas saudara dan dapat meninggalkan ruang sidang. Ya, silakan.
Baik, guna memberikan waktu majelis hakim menyusun putusan akhir, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa, Pak Diteres? Pada tanggal 22 Mei 2024 majelis. Baik, akan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2024. Kepada para pihak diharapkan hadir tanpa surat panggilan. Apakah bersedia? Bersedia majelis. Baik, sidang hari ini saya nyatakan ditunda.